Ada sebuah paradoks di langit Eropa yang menantang semua logika. Maskapai yang paling dibenci oleh penumpang juga merupakan yang paling banyak digunakan. Jutaan orang mengutuknya di media sosial, di bandara, di forum perjalanan. Namun, setiap tahun mereka kembali membeli tiketnya. Ini seperti hubungan beracun yang Anda tidak tahu cara melarikannya diri. Namanya adalah Ryanair. Perusahaan Irlandia yang merevolusi pasar low cost di Eropa, tetapi juga telah menyempurnakan seni membuat Anda merasa sengsara sejak Anda masuk ke situs webnya hingga Anda turun dari pesawat. Hari ini kita akan menguraikan 12 alasan mengapa Ryanair tanpa ragu adalah maskapai terburuk di dunia. Kami menyajikannya dalam urutan naik, dari yang paling tidak serius hingga yang paling memalukan. Karena jika Anda akan membencinya, setidaknya lakukan dengan pengetahuan tentang penyebabnya. Mari kita mulai. Alasan 12. Iklan palsu tiket seharga €1. Semua dimulai dengan umpan. Anda melihat iklan di media sosial Anda. Penerbangan ke Roma seharga €1. €1 kurang dari harga kopi. Anda berpikir itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, dan Anda benar. Karena €1 itu hanyalah titik awal dari serangkaian biaya yang mengubah apa yang tampak seperti tawar-menawar menjadi pengeluaran yang besar. Anda memilih tanggal, tujuan, dan ketika Anda sampai di keranjang, keajaiban dimulai. Pajak bandara, biaya administrasi, pembayaran dengan kartu yang di situs web lain gratis, tetapi di sini berbayar. Bagasi kabin yang hingga baru-baru ini termasuk dan sekarang Anda harus membayar. Kursi yang jika Anda tidak memilih, maka akan ditetapkan secara acak, mungkin di tengah dua orang asing. Ketika Anda selesai, €30 atau €40 yang sebenarnya menjadi harga tiket tidak ada hubungannya dengan €1 di iklan. Strategi umpan iklan ini bukan hal baru, tetapi Ryanair telah mengangkatnya ke kategori seni. Pengadilan Eropa telah mendenda mereka dalam beberapa kesempatan karena iklan yang menyesatkan, dan mereka terus melakukannya karena pesannya meresap. Orang-orang mengingat penerbangan seharga €1, bukan cetakan kecilnya. Dan itulah alasan pertama mengapa Ryanair adalah maskapai terburuk di dunia. Mereka menipu Anda bahkan sebelum Anda membeli tiket. Alasan 11. Labirin situs web. Setelah Anda termakan umpan dan masuk ke situs web mereka, babak kedua dari pertunjukan dimulai. Situs web Ryanair dirancang seperti labirin di mana setiap klik adalah jebakan. Anda ingin mencari penerbangan, tetapi mereka sudah menawarkan asuransi perjalanan dengan kotak yang sudah dipilih sebelumnya. Jika Anda tidak membatalkan pilihannya, dan Anda harus sangat waspada karena itu ada dalam huruf kecil dan warna yang hampir tidak terlihat, mereka akan menagihnya tanpa Anda sadari. Kemudian datang pilihan kursi. Layar menunjukkan denah pesawat dengan sebagian besar kursi ditandai sebagai direkomendasikan. Jika Anda tidak memilih satu pun, mereka akan menetapkan satu secara acak, mungkin di baris tengah, di antara dua orang yang sudah memilih kursi mereka. Tetapi jika Anda ingin memiliki kenyamanan minimal, Anda harus membayar. Dan setiap kali Anda maju dalam proses tersebut, muncul penawaran baru. Prioritas naik pesawat, bagasi tambahan, makanan di atas pesawat, kartu pas naik cetak. Desainnya sengaja membingungkan. Tombol untuk melanjutkan berukuran besar dan terang. Tombol untuk melewati penawaran berukuran kecil dan abu-abu. Halaman memuat dengan lambat, agar Anda tidak menyadari tambahan yang telah ditambahkan. Dan ketika Anda akhirnya sampai pada pembayaran, jumlah yang Anda lihat di layar tidak ada hubungannya dengan yang mereka tunjukkan di awal. Banyak penumpang mengeluh bahwa situs web Ryanair seperti kasino. Anda masuk dengan tiket €10 dan keluar dengan menghabiskan $80 tanpa tahu persis bagaimana caranya. Alasan 10. Bagasi kabin, sebuah medan perang. Jika Anda berhasil keluar dari labirin web dengan tiket yang sudah dibeli, pertempuran berikutnya menanti Anda. Bagasi kabin. Ryanair memiliki perang abadi dengan koper para penumpangnya. Dan seperti dalam setiap perang, aturan berubah terus-menerus untuk membingungkan musuh. Dalam beberapa tahun terakhir, Ryanair telah mengurangi dimensi yang diizinkan untuk bagasi kabin lebih sering daripada maskapai lainnya. Apa yang sebelumnya masuk tanpa masalah, sekarang harus diukur dengan pita pengukur. Apa yang sebelumnya gratis, sekarang membutuhkan biaya. Di beberapa bandara, mereka memiliki cetakan logam di mana Anda harus memasukkan koper Anda. Jika tidak masuk, Anda membayar. Jika rodanya menonjol 1 cm, Anda membayar. Jika pegangannya sedikit lebih tebal, Anda membayar.
Dan jika Anda tidak suka, Anda menghadapi sikap terkenal dari karyawan darat yang tampak terlatih untuk membuat Anda merasa seperti seorang kriminal. Yang terburuk adalah aturan tersebut tidak seragam. Apa yang berlaku di Dublin tidak berlaku di Madrid. Apa yang mereka biarkan lewat saat berangkat, saat pulang mereka menagihnya. Dan karena tidak ada cara untuk mengetahuinya dengan pasti, satu-satunya pilihan yang aman adalah membayar di muka. Jadi pada akhirnya, mayoritas akhirnya membayar untuk bagasi yang di maskapai low cost lain akan termasuk dalam harga. Dan Ryanair mengetahuinya, itulah mengapa mereka melakukannya. Alasan 9, check-in yang harus Anda bayar jika Anda lupa. Anda tiba di bandara, Anda telah melakukan check-in online karena di Ryanair itu wajib. Jika Anda tidak melakukannya antara 48 jam dan 2 jam sebelum penerbangan, Anda memiliki masalah. Sebuah masalah yang disebut penalti, dan itu bukan sembarang penalti. Itu bisa melebihi 50 euro per orang karena tidak mengklik tombol dari rumah Anda. Tetapi ada lebih banyak lagi. Bahkan jika Anda melakukan check-in online, Anda harus memiliki kartu pas naik yang dicetak di atas kertas. Tidak berlaku di ponsel di banyak bandara. Jadi Anda harus mencari printer atau membayar di bandara agar mereka mencetaknya untuk Anda. Dan tarif untuk mencetaknya bisa 15, 20, atau 30 euro untuk selembar kertas. Kebijakan tersebut sengaja dibuat ketat. Ryanair tahu bahwa orang-orang lupa, bahwa orang-orang bingung, bahwa orang-orang bepergian dengan ponsel tanpa berpikir bahwa di bandara tujuan mereka tidak akan menerima layar tersebut. Dan setiap kesalahan adalah kesempatan untuk menagih. Itulah filosofinya, mengubah setiap kesalahan penumpang menjadi pendapatan tambahan. Alasan 8, kursi yang tampak seperti bus sekolah. Anda sudah berada di dalam pesawat. Anda telah melewati semua jebakan. Anda duduk di kursi Anda dan kemudian Anda menyadari ruang antara lutut Anda dan kursi di depan adalah tepat yang dibutuhkan seseorang dengan tinggi rata-rata untuk tidak merasa tidak nyaman. Tetapi jika tinggi Anda 1,80 meter, jika Anda memakai jaket tebal, jika Anda memiliki kaki yang panjang, Anda dalam masalah. Kursi Ryanair memiliki jarak hanya 73 cm di sebagian besar pesawat mereka. Itu adalah salah satu yang terkecil di industri. Dan seolah-olah itu belum cukup, banyak dari Boeing 737 mereka memiliki kursi yang tidak dapat direbahkan. Itu tetap. Bayangkan sebuah bus sekolah, tetapi di udara, selama 2, 3, 4 jam, tergantung rute, tanpa bisa bergerak, tanpa bisa bersandar ke belakang. Dengan orang di belakang mengeluh jika Anda berani menyandarkan kepala Anda. Konfigurasi kursi dirancang dengan satu tujuan, memasukkan jumlah penumpang sebanyak mungkin. Ryanair pernah memiliki 1.800 kursi di sebuah Boeing 737. Maksimum teoretis. Tidak ada ruang untuk kenyamanan, karena kenyamanan tidak menjual tiket, atau begitulah mereka percaya. Alasan 7, layanan di atas pesawat yang menagih Anda bahkan untuk udara. Pesawat lepas landas, pesawat berada di udara, dan kemudian seolah-olah itu adalah iklan televisi, kru kabin bangkit dari kursi mereka dan memulai pertunjukan. Mereka mendorong kereta, tetapi bukan untuk menyajikan sesuatu yang gratis kepada Anda, untuk menjual kepada Anda. Di Ryanair, tidak ada yang gratis di atas pesawat. Tidak air, tidak segelas jus, tidak kopi, bahkan sekantong kacang pun tidak. Anda harus membayar untuk semuanya. Dan harganya tidak tepat disebut merakyat. Sebuah botol air kecil bisa berharga 3 euro. Sebuah sandwich, 6. Sebuah kopi, 2,50. Dalam penerbangan 2 jam, jika Anda haus, Anda harus membayar. Kru kabin berubah menjadi pedagang asongan. Mereka lewat dengan kereta berulang kali, menawarkan parfum, kolonye, produk perjalanan, lotre. Penerbangan itu lebih mirip pasar kaget daripada alat transportasi. Dan sementara itu, para penumpang yang hanya ingin sampai ke tujuan bertanya-tanya mengapa mereka telah membayar apa yang telah mereka bayar untuk berada di etalase terbang. Yang terburuk adalah kebijakan ini tidak disengaja. Ryanair telah menghitung bahwa sebagian besar dari pendapatan mereka berasal dari penjualan di atas pesawat. Itulah mengapa mereka memberi insentif kepada kru untuk menjual lebih banyak. Dan para penumpang yang sudah membayar tiket, bagasi, kursi, dan kartu pas naik harus membayar juga untuk minum air. Sampai di sini untuk saat ini, alasan-alasan ini sudah menjelaskan mengapa Ryanair adalah maskapai yang paling dibenci di benua ini.
iklan yang menyesatkan, situs web yang labirin, perang bagasi, jebakan check-in, kursi yang tidak nyaman, layanan yang menagih, Anda bahkan untuk udara. Tetapi alasan-alasan yang menyusul adalah yang benar-benar menjadikannya yang terburuk di dunia. Itu adalah yang melampaui ketidaknyamanan dan menyentuh itikat buruk, kurangnya rasa hormat kepada penumpang dan, dalam beberapa kasus, ketidaksopanan mutlak. Bersiaplah, karena yang pertama akan membuat Anda tidak bisa berkata-kata. Dan ketika Anda mengetahuinya, Anda akan mengerti mengapa jutaan pelancong bersumpah untuk tidak terbang lagi bersama mereka, meskipun akhirnya mereka melakukannya. Alasan 6. Ketepatan waktu yang tidak pernah tepat waktu. Ryanair menjual penerbangannya seolah-olah itu adalah jam tangan Swiss. Dalam iklan mereka bangga menjadi salah satu maskapai paling tepat waktu di Eropa. Tetapi kenyataannya, seperti hampir semua hal di perusahaan ini, sangat berbeda. Ketepatan waktu Ryanair adalah fata morgana, data yang dipoles yang menyembunyikan kenyataan yang jauh lebih keruh. Sebagai permulaan, Ryanair menganggap bahwa sebuah penerbangan tepat waktu jika tiba dengan keterlambatan kurang dari 15 menit. 15 menit. Dalam industri lain manapun, keterlambatan 15 menit akan dianggap sebagai kegagalan. Di Ryanair, itu adalah kesuksesan. Dan dengan cara itu, dengan ukuran yang sangat murah hati, mereka dapat membanggakan statistik yang tidak dapat ditandingi orang lain. Tetapi para penumpang tahu kebenarannya. Keterlambatan sistematis di Ryanair adalah sebuah konstanta. Dan itu bukan keterlambatan 5 atau 10 menit. Itu adalah keterlambatan 1, 2, 3 jam. Penumpang yang tiba di bandara, menunggu di gerbang keberangkatan, melihat bagaimana waktu keberangkatan yang direncanakan berlalu, dan tidak ada yang memberitahu mereka apapun. Papan informasi tetap menunjukkan tepat waktu, sampai keterlambatan tersebut sangat jelas, sehingga mereka tidak bisa lagi menyembunyikannya. Dan ketika penerbangan akhirnya berangkat, ketika Anda mendarat dengan keterlambatan berjam-jam, Anda menghadapi bagian kedua dari penipuan, kompensasi yang nol. Di Uni Eropa, peraturan 260/11 menetapkan bahwa penumpang berhak atas kompensasi ekonomi untuk keterlambatan lebih dari 3 jam. Itu adalah hukum. Ryanair mengetahuinya dan melakukan segala kemungkinan untuk tidak menerapkannya. Alasannya selalu sama: penyebab meteorologi, masalah kontrol udara, keadaan luar biasa. Dan dengan label ajaib itu, mereka menghindari tanggung jawab mereka. Penumpang yang mengadu menghadapi labirin birokrasi yang dirancang agar mereka menyerah. Formulir yang tidak mengarah kemanapun, jawaban otomatis yang menolak kompensasi, dan jika Anda bersikeras, mereka menawarkan voucher seharga jumlah kompensasi untuk digunakan pada penerbangan Ryanair di masa depan. Sebuah kompensasi yang hanya bisa Anda gunakan bersama mereka. Ini seperti pencuri yang mengembalikan dompet Anda, tetapi hanya untuk membelanjakan uangnya di tokonya sendiri. Alasan 5. Layanan pelanggan yang tidak ada. Bayangkan semuanya telah berjalan buruk. Penerbangan Anda terlambat, Anda kehilangan koneksi, atau lebih buruk lagi, penerbangan Anda dibatalkan dan Anda terdampar di bandara ratusan kilometer dari tujuan Anda. Anda perlu berbicara dengan seseorang. Anda butuh mereka membantu Anda, memberi informasi kepada Anda, memberi Anda solusi. Di Ryanair, itu tidak mungkin. Telepon layanan pelanggan Ryanair yang terkenal adalah lelucon yang buruk. Anda menelepon dan mendengar rekaman tanpa akhir yang menyuruh Anda berkonsultasi di web. Jika Anda berhasil berbicara dengan operator, biaya telepon tersebut seharga 1 kekayaan per menit. Dan operator tersebut, ketika muncul, tidak bisa melakukan apa-apa. Tugasnya adalah memberitahu Anda bahwa dia menyesal, agar Anda pergi ke web, agar Anda mengisi formulir. Ini seperti membayar agar mereka memberitahu Anda bahwa mereka tidak bisa membantu Anda. Web tentu saja adalah labirin lainnya. Chatbot yang berpura-pura pintar memberi Anda jawaban otomatis yang tidak pernah menyelesaikan masalah. Mereka meminta data Anda, mereka meminta nomor reservasi Anda, mereka meminta Anda menunggu, dan pada akhirnya mereka merujuk Anda ke formulir yang harus Anda isi dengan harapan seseorang suatu hari nanti akan menjawab Anda. Dan ketika mereka menjawab, jika mereka menjawab, itu adalah dengan template generik yang tidak menyelesaikan apapun. Kasus penumpang yang telah menghabiskan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun mencoba mendapatkan kembali uang mereka dari penerbangan yang dibatalkan tidak terhitung jumlahnya. Strategi Ryanair sederhana, membuat klaim menjadi begitu mahal, begitu membosankan, begitu membuat frustrasi, sehingga mayoritas orang menyerah. Dan mayoritas menyerah
karena berkelahi dengan Ryanair seperti berkelahi dengan tembok. Tidak ada orang, tidak ada lawan bicara, tidak ada tanggung jawab. Layanan pelanggan Ryanair tidak ada. Itu adalah konsep kosong, janji yang tidak pernah ditepati. Alasan 4. Michael O'Leary, direktur yang menghina pelanggannya. Jika Anda pernah bertanya-tanya dari mana asal budaya penghinaan terhadap penumpang ini, jawabannya memiliki nama dan nama belakang. Michael O'Leary, Chief Executive Officer Ryanair sejak 1994, adalah arsitek dari model bisnis ini dan juga juru bicaranya yang paling agresif. O'Leary bukan seorang direktur yang menyembunyikan pendapatnya di balik siaran pers. O'Leary menghina pelanggannya di depan umum dengan senyuman, mengetahui bahwa kamera merekamnya. Dalam berbagai wawancara, O'Leary menyebut bodoh para penumpang yang mengeluh tentang biaya tambahan. Dia mengatakan bahwa jika Anda tidak suka kebijakan bagasinya, Anda silakan jalan kaki saja. Dia menyarankan bahwa pelancong seharusnya bersyukur bahwa mereka diizinkan terbang dengan biaya yang sangat sedikit. Filosofinya diringkas dalam satu kalimat yang telah dia ulangi hingga memuakan. Jika Anda tidak suka, jangan terbang bersama kami. Tetapi masalahnya bukan hanya apa yang dia katakan, tetapi apa yang diwakili oleh sikap tersebut. O'Leary telah menciptakan budaya perusahaan di mana penumpang bukan seorang pelanggan, melainkan sebuah ketidaknyamanan. Seseorang yang harus diperas hingga tetes terakhir, tetapi tidak harus diperlakukan dengan hormat, dan budaya itu meresap ke seluruh perusahaan. Karyawan darat yang mengukur koper Anda dengan cetakan logam, kru kabin yang memberikan mesin kartu agar Anda membayar sandwich, operator telepon yang dilatih untuk tidak menyelesaikan apapun, semuanya mengikuti pedoman dari pria yang memimpin mereka. O'Leary telah mengubah penghinaan terhadap pelanggan menjadi strategi bisnis, dan selama pendapatan terus tumbuh, selama penumpang terus memenuhi pesawatnya, dia akan terus bersikeras, karena di Ryanair, pelanggan tidak benar. Pelanggan adalah orang yang membayar, dan jika dia mengeluh, suruh dia diam. Alasan 3. Perang melawan pilot dan kru kabin. Jika penumpang adalah sebuah ketidaknyamanan, pekerja tidak jauh lebih baik. Ryanair memiliki hubungan perang permanen dengan para pilot dan kru kabinnya. Kondisi kerja yang dilaporkan oleh Serikat Pekerja adalah salah satu yang paling genting di sektor ini. Kontrak sementara yang diperbarui bulan ke bulan, pangkalan kerja di negara-negara yang berbeda dari tempat tinggal, gaji yang tidak cukup untuk hidup di kota-kota tempat mereka beroperasi, dan tekanan terus-menerus untuk memenuhi target yang seringkali membahayakan keselamatan. Pemogokan pilot dan kru kabin telah menjadi sebuah konstanta di Ryanair. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi penghentian kerja di Spanyol, di Portugal, di Italia, di Belgia, di Irlandia, di Swedia. Ratusan penerbangan dibatalkan, ribuan penumpang terdampak, dan Ryanair selalu menyalahkan para pekerjanya. Mereka adalah orang-orang istimewa yang meminta lebih dari yang pantas mereka dapatkan. Ulang O'Leary setiap kali dia ditanya. Tetapi kenyataannya adalah banyak pilot Ryanair harus berbagi apartemen dengan rekan kerja lainnya untuk dapat membayar sewa. Bahwa perusahaan menuntut mereka untuk tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dengan kontrak yang tidak menentukan hari libur tetap. Bahwa kelelahan kerja adalah masalah yang berulang, yang dilaporkan oleh otoritas penerbangan di beberapa negara. Dan perang melawan pekerja ini memiliki dampak langsung pada penumpang. Ketika para pilot kelelahan, keselamatan terpengaruh. Ketika para kru kehilangan motivasi, layanan menjadi lebih buruk. Ketika ada pemogokan, penerbangan dibatalkan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dan penumpang, yang tidak ada hubungannya dengan konflik ketenagakerjaan, adalah orang yang akhirnya menanggung konsekuensi dengan keterlambatan, pembatalan, dan perasaan bahwa tidak ada yang peduli padanya. Alasan 2. Bandara sekunder 50 km dari tujuan Anda. Anda membeli tiket Ryanair dan melihat di layar, Madrid-Paris, 50 euro. Bagi Anda itu tampak seperti tawar-menawar. Anda tiba di Bandara Madrid Barajas, semuanya benar. Tetapi ketika Anda mendarat dan melihat keluar jendela, Anda tidak melihat Paris. Anda melihat papan bertuliskan, Beauvais. Anda berada 90 km dari kota yang Anda kira adalah tujuan Anda. Ini adalah salah satu jebakan besar lainnya dari Ryanair. Maskapai Irlandia ini telah menyempurnakan seni menjual tujuan yang bukan seperti yang Anda bayangkan. Paris bukan Paris, itu adalah Beauvais. Barcelona bukan Barcelona,
itu adalah Reus atau Girona, lebih dari 100 km jauhnya. Frankfurt bukan Frankfurt, itu adalah Han, 120 km jauhnya. Stockholm bukan Stockholm, itu adalah Skavsta, 100 km jauhnya. Milan bukan Milan, itu adalah Bergamo, 50 km jauhnya. Strateginya sederhana, bandara sekunder lebih murah, pajak pendaratan rendah, jadwalnya fleksibel, dan Ryanair dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif. Masalahnya adalah penumpang tidak mengetahuinya sampai semuanya terlambat. Karena di situs web, di iklan, di materi promosi, hanya tertulis nama kotanya, bukan jaraknya, bukan waktu perjalanan tambahan, bukan biaya transportasi dari bandara yang hilang di tengah antah berantah itu sampai ke pusat kota yang ingin Anda kunjungi. Dan biaya itu nyata. Sebuah bus dari Beauvais ke Paris bisa berharga 20 euro per orang. Sebuah kereta dari Girona ke Barcelona, 20 euro lainnya. Sebuah taksi dari Han ke Frankfurt, lebih dari 100. Tiba-tiba 50 euro tiket itu menjadi 100, menjadi 150, menjadi 200. Dan waktu yang terbuang, jam perjalanan tambahan, stres karena tiba di bandara tanpa koneksi, semua itu juga memiliki biaya yang tidak diceritakan Ryanair kepada Anda. Infrastruktur bandara-bandara sekunder ini dirancang untuk menjadi perpanjangan dari model biaya rendah, yang berarti bahwa pilihan transportasi dimonopoli oleh layanan bus yang terkait dengan maskapai itu sendiri, atau mitra eksklusif. Saat mendarat di tempat-tempat seperti Memmingen, yang dijual sebagai Munich, penumpang mendapati dirinya terjebak di terminal dengan layanan minimal, di mana satu-satunya cara untuk mencapai ibu kota Bavaria adalah perjalanan 1 jam 20 menit melalui jalan darat. Desentralisasi ini bukanlah kesalahan logistik, melainkan perhitungan finansial. Ryanair menerima subsidi dari pemerintah lokal di daerah pedesaan ini untuk menarik pariwisata, sementara pengguna menanggung biaya tersembunyi berupa kelelahan dan hilangnya hampir setengah hari libur dalam perjalanan pindah. Di tahun 2026 ini, pelancong yang cerdas telah mulai menjumlahkan harga tiket kereta api berkecepatan tinggi atau bus antar jemput sebelum mengonfirmasi pembelian, menemukan bahwa terbang dengan maskapai tradisional ke bandara utama, biasanya, secara ironis, merupakan pilihan yang lebih murah dan paling masuk akal untuk melindungi waktu dan anggaran mereka. Alasan 1, pembatalan sepihak penerbangan tanpa kompensasi. Kita sampai pada yang terburuk dari semuanya. Alasan mengapa Ryanair tidak hanya dibenci, tetapi ditakuti, yang menjadikannya tanpa perdebatan maskapai terburuk di dunia. Ryanair membatalkan penerbangan secara sepihak, tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan membiarkan penumpang terlantar nasibnya. Dan mereka melakukannya, terutama ketika sebuah penerbangan tidak terjual cukup banyak. Karena bagi Ryanair, memenuhi pesawat lebih penting daripada memenuhi janji kepada pelanggannya. Ceritanya berulang kali terjadi. Penumpang yang menerima email beberapa hari sebelum perjalanan mereka, penerbangan Anda telah dibatalkan, tanpa penjelasan, tanpa alternatif, tanpa pengembalian uang otomatis. Terkadang email tiba saat mereka sudah di bandara. Terkadang saat mereka sudah membayar hotel, sewa mobil, aktivitas. Terkadang saat mereka sudah memulai liburan dan harus kembali ke rumah. Kasus-kasus yang terdokumentasi tidak terhitung jumlahnya. Pada 2017, Ryanair membatalkan 20.000 penerbangan dalam 6 minggu, berdampak pada 700.000 penumpang. Alasannya adalah kesalahan dalam perencanaan liburan para pilot. Ribuan orang terdampar di bandara-bandara di seluruh Eropa, tanpa informasi, tanpa akomodasi, tanpa pilihan. Ryanair menawarkan pengembalian uang, ya, tetapi pengembalian uang tersebut memakan waktu berbulan-bulan untuk sampai, dan banyak penumpang tidak pernah mendapatkan kembali uang yang telah mereka habiskan untuk hotel dan layanan lain yang tidak lagi bisa mereka gunakan. Tetapi yang terburuk bukanlah pembatalan massal. Yang terburuk adalah kebijakan sistematis membatalkan penerbangan dengan permintaan rendah. Jika Ryanair telah menjual sedikit tiket untuk sebuah penerbangan, mereka membatalkannya. Dan kepada para penumpang yang telah membelinya, mereka menawarkan untuk terbang di jadwal lain, hari lain, bandara lain. Jika itu tidak berguna bagi mereka, silakan mengadu. Dan mengadu, seperti yang sudah kita ketahui, hampir mustahil. Praktik ini ilegal di Uni Eropa. Peraturan 260/11 menetapkan bahwa maskapai berkewajiban untuk mengangkut penumpang atau memberikan kompensasi yang memadai kepada mereka.
Tetapi Ryanair melanggarnya berulang kali, percaya bahwa penumpang tidak akan mengadu, atau bahwa ketika mereka mengadu, mereka akan menyerah di hadapan hambatan-hambatan tersebut. Dan mayoritas menyerah, karena berkelahi dengan Ryanair lebih mahal daripada tiket yang Anda hilangkan. 12 alasan. 12 cara berbeda di mana Ryanair telah mengubah pengalaman terbang menjadi sebuah mimpi buruk. Dari iklan yang menyesatkan hingga pembatalan tanpa kompensasi, melewati perang bagasi, bandara sekunder, penghinaan dari CEO-nya dan layanan pelanggan yang tidak ada. Namun demikian, meskipun semuanya, jutaan orang terus terbang bersama mereka. Mengapa? Karena harganya. Karena pada saat membeli, 1 euro yang diiklankan Ryanair tampak lebih menggoda daripada 50 euro milik kompetitor. Karena kita percaya bahwa kali ini akan berbeda, bahwa kita tidak akan jatuh ke dalam jebakan, bahwa kali ini penerbangan akan berangkat tepat waktu, tetapi kita selalu jatuh. Selalu ada jebakan yang tidak kita lihat, selalu ada biaya tambahan yang tidak kita harapkan, selalu ada alasan untuk menyesal, dan kemudian kita bersumpah untuk tidak terbang lagi bersama mereka. Sampai waktu berikutnya kita melihat tiket seharga 1 euro.